Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran daring ini maupun aktivitas-aktivitas yang lainnya dengan sebaik-baiknya, dan tentunya mendapat nilai yang memuaskan nanti di post testnya ya nak ya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, masih berjumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah, kali ini kita masuk bab 7 ya nak ya. Bab yang baru, halaman 207, belajar dari biografi ini ya nak ya. Kita kali ini akan membahas biografi. Nah, yang disitu banyak di buku paket. Silahkan Anda buka beberapa tokoh yang sudah terpampang wajahnya ya. Itulah tokoh-tokoh besar di Indonesia yang karyanya diterima di Indonesia bahkan dunia ya. Kamu juga bisa sebenarnya meneladani mereka dan bisa juga menjadi sukses seperti mereka. Ya, salah satu caranya adalah dengan belajar biografinya gitu ya, mempelajari riwayat hidup tokoh-tokoh hebat itu ya, kemudian meneladani karakteristik unggul yang ada pada mereka itu ya nak ya. Nah itu ya biografi. Nah pada pembelajaran kali ini kita akan berkenalan dulu apa itu yang dimaksud dengan biografi. Nah, nanti kita akan di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada struktur dan kaidah kebahasaannya. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi struktur teks biografi. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Ya, unggul ya, seperti SMA Islam An-Nijam yang cerdas, unggul dan islami gitu. Jadi pribadi unggul, karakter unggul yang harus kita cari dalam teks biografi ini. Nah, baik anak-anak, definisi kita lihat dulu, definisi kita pelajari dulu supaya kita nanti mudah memahaminya. Bahwa teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi atau mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk banyak orang. Ya mudah-mudahan nanti Anda semuanya menjadi orang hebat dan bisa ditulis juga biografinya oleh orang lain. Nah kalau tulis sendiri itu namanya autobiografi ya nak ya. Nah, jadi riwayat hidup ya yang ditulis oleh orang lain, seorang penulis, dan kemudian diterbitkan itu disebut dengan biografi. Tapi ada juga namanya autobiografi. Kalau Ananda nanti menulis tentang riwayat hidup Ananda sendiri ketika nanti Ananda menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, yang bisa memotivasi, memberikan motivasi kepada orang lain tentunya. Nah, ciri-ciri dari teks biografi paling tidak itu ada 3. Yang pertama itu memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta yang ada pada tokoh dan biasanya diceritakan dalam bentuk narasi. Nah, ciri yang kedua, teks biografi memuat sebuah fakta pengalaman hidup
ya dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan seperti yang ada di contoh pada buku kita ya Naya. Itu ada B.J. Habibie yang diceritakan dia adalah orang yang sangat pintar, penemuan-penemuannya banyak dipatenkan, terutama di bidang pesawat ya, dirgantara ya, pesawat terbang. Nah, beliau juga mengalami kesusahan-kesusahan selama hidupnya, di mana dia kuliah di Jerman, di Aachen itu ya, adalah biaya sendiri, bukan beasiswa. Nah, dan kemudian di sana mengalami kesulitan hidup, bahkan makan pun susah. Nah, itu adalah pengalaman hidup yang bisa diceritakan, tetapi seorang B.J. Habibie tidak putus asa, dan kemudian dia bisa sukses dan berhasil, bahkan menjadi menteri akhirnya kan, dan mendirikan PT Dirgantara Indonesia, dan berhasil juga menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi bisa sukses gitu ya. Kemudian ciri yang ketiga, strukturnya harus jelas. Nanti untuk struktur pada teks biografi ini kita akan pelajari tersendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan pada pengertian dari biografi itu sendiri. Nah, jenis-jenis biografi ya nak ya, teks biografi itu yang pertama dilihat dari sisi penulisan. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya nak ya. Ada yang namanya autobiografi, ada yang namanya biografi. Tergantung siapa yang nulis siapa ya. Kalau diri sendiri namanya autobiografi, kalau orang lain namanya biografi. Baik, berikutnya nak, berdasarkan izin penulisan ya, ada biografi yang ditulis itu atas sepengetahuan dari tokoh yang ditulis cerita hidupnya. Tetapi juga ada biografi yang ditulis itu tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang ditulis dalam biografi tersebut. Misalnya dia memang tokoh yang sangat populer, tokoh dunia, dan sudah menjadi ikonnya gitu ya. Misalnya seseorang tersebut ingin menulis tentang Mahatma Gandhi, itu kan tokoh dunia, atau tentang Nabi Muhammad SAW gitu ya. Riwayat hidupnya dari segi mana yang mau diambil diceritakan, dan kemudian itu disebut juga dengan sirah nabawiyah kan gitu. Nah, bisa juga jadi kalau memang tokoh-tokoh terkenal ini kadang-kadang tidak izin ataupun tanpa sepengetahuan orangnya, bahkan orangnya memang sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia begitu ya. Nah, ini juga dari izin penulisan ya. Itu biografi yang jenis seperti ini juga ada. Berikutnya berdasarkan isinya ada biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Nah, perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidup lengkap dari seorang tokoh, atau bisa juga diambil bagian-bagian yang dianggap berkesan gitu ya. Nah, bisa juga biografi yang isinya itu adalah berupa perjalanan karirnya ya, dari seorang tokoh yang juga bisa dianggap paling berkesan ya karirnya. Misalnya seorang tokoh tersebut dari seorang prajurit, seorang tentara, kemudian menjadi komandan, jenderal, dan presiden. Nah, itu kan perjalanan karir yang ditempuh gitu ya. Misalnya kalau kita ingin membuat biografi tentang Pak SBY misalnya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang dulu adalah prajurit TNI, dan perjalanan karirnya dia kemudian beliau itu menjadi presiden gitu ya. Itu kalau dari segi isinya. Kalau berdasarkan persoalan yang dibahas, biografi juga bisa dia menyangkut ranah politik ya. Penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik, dan ini banyak ditulis ya ketika perjalanan politik suatu bangsa
Ini kadang juga biografi yang ditulis ini berdasarkan pada kekuasaan yang terjadi ataupun siapa yang sedang berkuasa. Nah, kalau kita ingat dulu itu pas masa Presiden Soeharto, itu banyak sekali ditulis tentang biografi tentang Pak Soeharto tentu saja, dan itu dibagikan di sekolah-sekolah gitu ya, secara gratis ya, diletakkan di perpustakaan sebagai referensi dan juga sebagai bahan bacaan gitu ya. Gitu. Nah, jadi bisa juga persoalannya itu persoalan politik. Nah, ketika Pak Harto jatuh, tentu saja biografi beliau itu sudah hampir tidak ada ya di perpustakaan sekolah, bahkan itu sudah hampir tidak ada. Nah, berikutnya bisa juga itu ya nak ya, biografi intelektual, yaitu kumpulan bahannya yang didapat dari berbagai riset, namun penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah gitu ya. Ini jelas ya, biografi intelektual, penemuan-penemuan yang pernah dilakukan, kemudian ini ditulis biografinya ya, seorang saintis ya biasanya ya. Dan berdasarkan jurnalistik ya, biografi yang penulisannya berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai pendukung cerita. Ini bersifat jurnalistis ya, kita wawancarai seperti wartawan gitu ya tokoh tersebut, kemudian kita tuliskan biografinya. Berdasarkan penerbitan ya, biografi berdasarkan penerbitan itu ada yang buku sendiri ya, yaitu biografi yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Nah, kalau buku subsidi, nah ini biasanya tulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Ya, itu ya. Nah, itulah ya secara singkat pengertian dari biografi. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami dengan sebaik-baiknya, karena ini hanya pengantar sebelum kita nanti masuk kepada struktur dan kaidah kebahasaan biografi. Nah, kalau ada pertanyaan tentu saja bisa Ananda sampaikan di grup kita ya, seperti biasa grup WA. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami materi kita, dan sampai jumpa lagi tentunya di pertemuan yang akan datang. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan kalau terpaksa harus keluar, perhatikanlah protokol kesehatan. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.